Di tengah panas menyengat di Kali Gabus Bekasi, Kang Deddy Mulyadi kembali datang, menyusuri jalan pinggiran sungai yang baru saja merdeka dari bangunan-bangunan liar. Sebanyak 50 bangunan liar telah dibongkar, bukan sekadar perobohan fisik, tapi bagian dari penataan kawasan sungai yang selama ini digunakan semena-mena. Ia lalu menginstruksikan tim pemotong rumput untuk membersihkan sisa area, memastikan lingkungan sungai kembali terbuka dan berfungsi sebagaimana mestinya. Tak butuh waktu lama, beberapa warga perumahan menghampiri. Keluhan mereka sederhana, tapi nyata: jalan rusak, gelap, dan rawan kejahatan. Ancaman begal menjadi kekhawatiran utama. Jalannya lagi dibangun, saluran airnya udah dibenerin, tapi rumputnya nggak ada yang babatin. Ya Bu, iya nanti PJU-nya dipasang. Iya, tapi saya mau pasang lampu tapi rumputnya babatin dong sama warga. Masa sama saya semuanya? Gubernur ngurusin dari mulai saluran air, bagian gubernur, jalan. Masa sampai pasang lampu sama kita? Biar terang lampu gitu. Ya lampu sama kita oke. Tapi babat rumput jangan dong. Masa saya bawa mesin puter rumput? Ya kalau lampu 5 hari kepasang. Kalau lampu 5 hari kepasang. Tapi kalau babat rumput jangan dong. Kalau babat rumput nanti kita ada RT. Masa semuanya sama gubernur? Di sudut lain, seorang ibu datang membawa cerita lain. Asap dari pembakaran lahan kosong di dekat rumahnya menjadi ancaman harian bagi pernapasan keluarganya. Keluhan berikutnya datang dari seorang istri pekerja harian Dinas Lingkungan Hidup. KDM kembali bertindak sebagai penyambung suara rakyat kecil. Masalah berikutnya lebih berat, pungutan liar. Seorang warga menjelaskan bahwa untuk merenovasi rumah, mereka harus menyetor sejumlah uang kepada mandor setempat yang diduga preman. Di titik berikutnya, datang pertemuan yang tak terduga. Seorang pria mengenalkan diri, cucu dari Haji Naan, Bupati Bekasi pertama. Dulu bapak kakeknya tuh nama bupatinya siapa? Haji Nausan. Haji? Nausan. Haji siapa? Haji Nausan. Haji Nausan. Iya. Bupati- Makamnya di sini. Bupati keberapa? Bupati pertama kalau. Bupati keberapa? Hah? Pak Generali. Oh, berarti Bupati Pejuang. Iya. Tahun berapa itu? Tahun 63 ya Bupati. Tahun Kalau saya. 63. KDM mengobrol kepada bapak itu dengan lepas dan penuh canda tawa. Jadi dulu pernah jadi apa di sini? Bukan jadi apa-apa. Katanya jaga keamanan. Dulu keamanan sini, pas bangunan kelar udah bisa jadi apa-apa. Coba yang warung aja depan situ. Warung kopi. Iya. Warungnya bongkar. Bongkar. Lalu ia menyampaikan kabar hangat, makam kakekmu akan saya renovasi, dengan arsitektur Betawi Sunda. Ini penghormatan kita pada sejarah. Ia langsung menyerahkan bantuan senilai 20 juta rupiah. Tak lama, seorang sopir bajai datang menghampiri. Rumahnya telah digusur. Kini ia tinggal di tenda biru. Kang Deddy kagum dengan bapak itu. Bapak itu tahu aturan dan ikhlas. Tanpa ragu, ia menyerahkan uang 10 juta rupiah untuk biaya kontrakan sang bapak. Namun tidak semua warga bereaksi sama. Seorang pria lain datang dengan nada tinggi, mempertanyakan urgensi penggusuran. Perdebatan terjadi. KDM menjelaskan bahwa bantaran sungai adalah milik negara, tidak boleh dibangun atau disewakan, tapi warga itu terus ngotot. Akhirnya, KDM berkata, kita ngumpulin, sekarang kita udah ngumpulin dari material itu kan kita bikin ngumpulin tuh Pak, walaupun kita Nanti nggak kalau bayar. dikumpulin sama abang ditaruh di mana? Dibangun di mana? Apa ya? Dibangun di mana? Ya, kita rencananya? paling bangun di tanah orang tua. Cuman kan yang harusnya Ya kenapa nggak dari dulu abang di tanah orang tua? ya sekarang kan karena kemarin belum ada yang gusur. Kemarin kita buatnya enggak kemarin Mau digusur dulu. iya, sekarang ya kita manfaatin aja yang ada Pak. Ya kalau yang nggak digusur ya udah biarin aja. Kita kan juga kita bangun juga kan biar lingkungan juga rame Pak. Kalau sekarang kan kiri kanan sepi, takutnya ada begal. Ya, jadi Kalau kemarin gini. kan rame gitu. Kalau menurut saya sih selama ini di sini nggak ada yang peduli terhadap lingkungan dan tidak mencintai lingkungan. Punten ya. Di sini saya lihat orang hanya ingin eksploitasi, mengambil keuntungan. Setiap orang pikirannya ngambil keuntungan. Ada sungai pengen ngambil keuntungan, bantaran sungai pengen ngambil keuntungan, jalan pengen ngambil keuntungan. Akibatnya apa? Sampah bertumpuk tidak ada yang ngakal, rumput tinggi tidak ada yang babat.
tapi sama tanahnya pengen, Sampah. ya kan? Artinya bahwa tanah ini sedih sebenarnya. Mohon maaf ya, tanah itu sedih. Kenapa? Orang yang tanah ini seperti kita memperkosa, Pak. Jadi memperlakukan tanah yang kita pijet ini sama dengan kita memperlakukan PSK. Yang penting menghisap, menggunakan tanpa peduli dia penyakitnya apa. Iya, Pak. Nah ini Intinya pokoknya saya salah karena bangun di tanah negara di perairan. Ya cuman ya itu tadi sayangnya bangunan. saya juga salah jadi gubernur belum bisa mesejahterakan warga. Nah, itu Ya kan? iya. Kalau bapak kaya mungkin nggak akan bangun di bantaran sungai. Ya, oke? Ya, Pak. KDM terus berjalan ke depan. Warga kembali menyambut, keluhan baru muncul, mereka merasa ditipu, mereka membayar kepada oknum untuk bisa membangun di bantaran sungai. Ada yang bayar 500.000, ada yang 4 juta. Semuanya ke orang dalam desa dan pengairan, ujar salah satu warga. KDM langsung merespon, kita akan data semuanya. Nanti saya beri kompensasi untuk yang terdampak penggusuran. Tapi sistem ini harus dihentikan. Hari itu, KDM pulang dengan peluh di dahi, tapi warga mengiringinya dengan senyuman dan harapan. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena untuk pertama kalinya, mereka merasa benar-benar didengar. Di Kaligabus, Bekasi, Kang Deddy Mulyadi tak hanya menertibkan bantaran sungai. Ia menertibkan akal sehat, menertibkan empati, dan menertibkan janji-janji yang selama ini hanya menggantung di udara. Jika kamu suka dengan video ini, bantu dukung channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.